Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama saya Siti Aisyah des. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan Bunpo dari minggu kemarin. Nah, di video kali ini yang pertama itu saya akan membahas tentang pertanyaan bentuk biasa, maskah dan masengkah. Ini pertanyaan buat umum banget ya, yang biasa orang-orang pakai gitu. Nah, ini sejatinya itu artinya ada dapatkah me atau bisakah me. Ingat ya, dapatkah me atau bisakah me. Ini itu mengandung bentuk permintaan. Jadi kitanya yang meminta kepada orang gitu. Ya meminta apa aja, meminta bantuan, meminta apa, kayak mau apa. Nya pakai maskah atau masengkah. Nah, permintaan maskah dan masengkah ini ada bentuknya minasan. Itu ada bentuk ajakan. Ishoni tabe masengkah. Artinya itu mau tidak makan bersama. Nah, yang bentuk selanjutnya adalah tekuremaska atau masengka, lalu ada tekudasaimaska atau masengka, lalu ada teitadakemasenka, lalu ada temoraemaska atau temoraemasenka. Nah, yang bentuk maska dan masengka tadi, yang keempat tadi, yang kure, itadake, morae, kudasaimas, itu artinya adalah dapatkah me atau bisakah me, ya teman-teman. Nah, itu artinya. Jadi kalian bebas nih mau pakai, kalau mau pengen kayak pertanyaan itu mengandung makna permintaan ya. Jadi kita ini minta sesuatu gitu kepada orang lain. Nah, baru pakainya bentuk ini, maskah atau masengka, karena kita yang minta. Contohnya adalah tetsudate kuremasenka atau tetsudate kuremaska, dapatkah membantu saya gitu. Kan tadi ada moraemaska dan moraemasenka ya, pasti teman-teman nanya kan, itu kan dari moraimas. Moraimas kan artinya dikan, bukan mekan. Ya memang, tapi moraimas di sini itu diubah jadi bentuk kanoke yang artinya kebisaan. Kebisaan nama lainnya apa? Bisakah kan? Dapatkah? Tuh kembali lagi ya akhirnya ke sini. Itu minasan. Masyoka itu artinya maukah di atau maukahnya saja. Nah, karena ada maukah di, itu berarti penawaran. Apa? Penawaran. Karena maukah di, katanya menawarkan gitu kepada orang lain gitu. Nah, bentuknya ada teari masyoka, terus teage masyoka, te sashi age masyoka. Nah, itu bentuk-bentuknya minasan, yang artinya maukah di. Contohnya tetap pakai kata kerja tetsudaimasu ya. Tetsudate yarimashouka, maukah dibantu, Nah, karena penawaran, maka ini akan memberatkan pihak si menawarkannya ini minasan. Lalu selanjutnya adalah bunpo memberi kepada saya atau kepada kandung saya. Tapi pola kalimat ini itu nggak bisa dipakai untuk memberi sesama kandung ya minasan, nggak boleh. Nah, kalau dengar kata memberi kepada saya, minasan keinget kata kerja apa? Iya, betul banget. Kuremas. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi, pola kalimatnya adalah tersusun dari pelaku partikel wa atau ga, targetnya partikel ni,
lalu kata benda partikel o, dan kuremas atau kudasaimasu. Kuremas itu artinya memberi kepada saya, kudasaimasu juga sama, memberi. Tapi kudasaimasu itu dipakai buat sepantaran ke atas gitu. Jadi untuk orang yang kita merasa kita menghormati orang tersebut gitu, kita menghormati beliau gitu. Contohnya adalah Icha-san wa watashi ni kabang o kuremashita, atau kuremas bisa, kuremasa juga bisa. Artinya adalah saudara Icha telah memberi tas kepada saya. Itu minasan. Ada lagi bentuk kure. Kurenya aja ya. Kurenya aja. Jadi pola kalimat awalnya sama ya kayak yang tadi, tapi ini bentuk kurenya saja. Kalau kurenya saja itu artinya bentuk perintah, yang artinya beri saya. Beri saya. Nah, lalu selanjutnya ada tekuremas atau tekudasaimasu, yang artinya adalah menani-nanikan, tapi kepada saya. Contohnya adalah katekuremas, yang artinya adalah memberikan kepada saya. Lalu ada tekure, yang berarti tolong. Kalau yang kurenya aja tadi adalah beri saya, sekarang tekure yaitu tolong. Tekure dan tekudasai. Lalu ada bentuk memberi kepada orang lain. Nah, baru muncul bisa nih dipakai untuk sesama kandung, ataupun saya memberi kepada orang lain, atau ya memberi kepada orang lain aja gitu. Pola kalimatnya itu sama, mirip kayak yang tadi. Pelaku partikel wa atau ga, target ni, lalu kata benda partikel o, lalu kata kerja yarimas, agemas, sama sashi agemas. Tergantung lawan kitanya aja siapa ya minasan. Kalau orang yang dituakan ya berarti pakainya sashi agemas. Kalau buat tumbuhan atau buat hewan itu bisa pakai yarimas. Kalau sepantaran pakainya agemas. Itu minasan. Contohnya adalah watashi wa icha-san ni hong o agemas, yang artinya saya memberi buku kepada saudara Ica. Lalu ada menani-nanikan, tapi ini untuk orang lain. Bentuknya adalah kata kerja bentuk T, yarimas, lalu ada te agemas dan te sashi agemas, yang artinya menani-nanikan. Contohnya adalah sama ya, pola kalimatnya sama kayak yang tadi. Pelaku partikel wa, target partikel ni, kata benda partikel o, lalu te agemas, te yarimas, te sashi agemas. Itu menasang. Contohnya adalah watashi wa icha-san ni hong o kate agemas, yang artinya saya membelikan buku kepada saudara Ica. Itu minasang. Lalu ada bentuk menerima. Menerima itu pola kalimatnya adalah target partikel wa atau ga, lalu pelaku partikel ni, kata benda partikel o, lalu kata kerja moraimas sama itadakimas, yang artinya menerima. Contohnya adalah, karena ini target dulu jadi saya pakai Icha-san lagi aja lah. Icha-san wa Siti-san ni hong o
moraimasu. Artinya adalah saudara Ica menerima buku dari saudara Siti. Nah, ni di sini yang target partikel ni-nya itu artinya adalah dari. Selain ni, dia juga bisa pakai kara khusus untuk menerima ini ya minasang. Karena ni di sini artinya dari, jadi bisa juga pakai kara. Tuh minasang. Lalu ada dinani-nanikan. Nah, dinani-nanikan ini sama pola kalimatnya kayak yang menerima. Tapi bedanya adalah target partikel wa atau ga pelaku partikel ni, tapi ni di sini itu artinya bukan lagi dari, tetapi artinya adalah oleh. Ingat ya, oleh. Lalu ada kata benda partikel o, kata kerja bentuk t, lalu ditambah moraimasu dan itadakimasu. Contohnya adalah Ica-san wa Siti-san ni. Siti-san ni. Kabang o kate moraimasu. Yang artinya adalah saudara Ica dibelikan tas oleh saudara Siti. Itu minasang. Lalu ada bentuk T di akhir kalimat. Kok T di akhir kalimat? Bukannya T itu biasanya ada di tengah kalimat ya? Betul. Tapi ini itu biasanya karena orang Jepang males aja ngomongnya gitu, males ngomong panjang-panjang, jadi ya udah T di akhir kalimat gitu. Nah, artinya adalah lah. Iya betul, lah. Kalau ada kata lah, itu artinya apa? Betul banget, perintah. Perintah. Ini awal mulanya adalah tekudasai, yang artinya kan perintah tapi agak halus gitu, tolong gitu. Nah, ini orang Jepang yang ya udah gitu, males gitu ngomong tekudasainya, udah T-nya aja gitu. Contohnya adalah kate, belikanlah. Tuh kan asalnya kate kudasai gitu, tolong belikanlah gitu, tolong belikanlah itu kan. Nah, karena males ngomongnya jadi kate, belikanlah. Tuh. Lalu ada bentuk mereke. Mereke juga ini artinya lah ya teman-teman, karena mereke ini adalah bentuk perintah. Nah, karena dia perubahan, maka ada grupnya juga minasang. Grup 1. Grup 1 cirinya adalah memiliki vokal I. Vokal I-nya itu diubah menjadi vokal E. Lalu masnya dihilangkan. Semisal contohnya adalah kaki mas menulis. Jadi kakek, tulislah. Gitu. Lalu ada yang grup 2. Grup 2 biasalah ya, vokal E sebelum mas, lalu satu huruf sebelum mas. Contohnya adalah mimas. Yang berarti melihat, diubah menjadi mereke. Untuk kelompok 2 ini itu masnya hilang lalu ditambahin ro. Jadinya miro. Lihatlah. Lalu untuk grup 3 ini biasa ya, tidak beraturan. Ada shimas yang melakukan, jadi shiro, lakukanlah, sama kimas, datang, diubah menjadi mereke, itu jadi koi atau datanglah. Koi, datanglah. Gitu minasang. Tapi ini kasar ya minasang. Ini kasar, perubahan yang kasar. Lalu ada bentuk selanjutnya, yaitu
ato. Atau artinya apa teman-teman? Ya betul, selanjutnya atau nanti atau setelah. Atau bisa dikatakan setelah atau sesudah itu kalau memenuhi syarat yang ini, minasang. Syaratnya adalah kata kerja bentuk take sama kata benda lalu ditambahkan no, lalu baru ditambahkan atau, baru berarti sesudah atau setelah. Jadi atonya tuh di belakang ya minasang. Kata kerja bentuk ta dulu sama kata benda ditambahkan no lalu ato. Nah itu artinya adalah setelah. Contohnya benkyou shita ato de oinori shimashou. Artinya apa? Setelah belajar ayo berdoa gitu. Nah ada lagi, kalau atonya di depan ya, atonya tuh di depan ya minasang, atonya di depan, terus partikel wa ataupun partikel d itu artinya adalah kemudian atau lalu atau nanti. Jadi yang tadi itu atonya kan di belakang, artinya adalah sesudah atau setelah. Nah yang atonya di depan artinya adalah ya betul, nanti, kemudian atau lalu. Lalu ada juga atau yang artinya itu adalah lagi. Tetapi ini itu syaratnya adalah untuk satuan lama waktu sama takaran. Ingat ya, satuan lama waktu sama takaran baru bisa lagi. Itu laginya tuh jadi kayak sisanya gitu atau tinggal tersisa sekian gitu. Nah itu kan kayak takarannya kan makanya satuannya tersisa sekian, kayak dari semisal 3 butir gitu jadi tersisa 2 butir gitu. Berarti dari 3 butir jadi 2 butir. Nihongonya apa minasang? Sangko, berarti atoniko. Atoniko. Sisa 2 butir gitu minasang. Lalu ada lagi yang artinya lagi. Tapi ini tuh buat pengulangan. Pengulangan. Ada yang bisa tebak? Ya, mata. Mata ini syaratnya adalah dia itu bisa diartiin lagi jika ada satuan, takaran, lama waktu, lalu kata kerja atau kata keterangan, baru dia bisa dijadikan sebagai lagi. Contohnya adalah mata ashita, artinya berarti besok lagi. Mata ashita, matanya kan lagi, ashitanya besok, jadi besok lagi. Maksudnya membesok kayak ketemu lagi gitu. Nah lalu ada bunpo selanjutnya minasang, yaitu mo, yang artinya adalah lagi. Tapi lagi di sini itu berbeda sama lagi yang mata. Lagi yang mata itu artinya pengulangan. Tapi kalau lagi di sini itu artinya sebenarnya bebas ya, kayak boleh pengulangan, boleh sisa, boleh tinggal, bebas. Tapi makanya adalah mo tuh. Jadi konteksnya itu lebih luas daripada mata dan atau. Mo ini bisa dijadiin lagi ketika dia bertemu dengan satuan, takaran, atau lamanya waktu minasang. Contohnya adalah moichido, sekali lagi. Tuh, kan bisa juga artinya pengulangan. Jadi konteksnya itu bebas gitu. Nah, lalu ada mo yang berarti sudah. Sendiri kan emang artinya sudah ya minasang. Nah, mo yang artinya sudah ini harus ketemu dengan kata kerja atau keterangan. Tapi syaratnya adalah kata kerjanya ini harus berbentuk take atau sudah lampau. Nah, contohnya adalah
Mota beta sudah makan tuh. Lalu selanjutnya ada bunpao tameni. Tameni artinya apa minasang? Artinya adalah karena, lalu artinya ada lagi untuk atau demi. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah nihong ni ikutameni, ikutameni mainichi benkyou shimasu, yang artinya adalah untuk atau demi pergi ke Jepang, belajar setiap hari. Nah, itu artinya yang tameninya itu artinya untuk atau demi. Lalu ada yang tameni artinya karena. Tapi ini itu merupakan perubahan kata kerja bentuk takei. Ingat ya, takei. Nah, yang bentuk takei tameni ini kan artinya karena. Itu bisa diambil contohnya adalah benkyou shita tameni wakaru koto ga narimasu, yang artinya adalah karena telah belajar menjadi mengerti. Tuh minasang. Tameni ini selain digunakan untuk kata kerja, dia juga bisa menggunakan untuk kata benda minasang. Nah, syaratnya adalah kata benda lalu ditambahkan partikel penghubung, yaitu no, lalu tameni. Contohnya adalah kekon shiki na tameni atarashi fuku o kaimashita, atarashi fuku o kaimashita, yang artinya untuk upacara pernikahan telah membeli baju baru. Tuh minasang. Lalu ada bunpao selanjutnya yaitu teimasu. Teimasu artinya betul, sedang. Contohnya adalah benkyou shite imasu, sedang belajar. Lalu nete imasu, sedang tidur, dan lain-lain. Tapi dia pakai kata kerja aktif ya minasang. Lalu ada lagi teimasu yang berarti berulang atau pekerjaan profesi yang dilakukan secara berulang-ulang gitu, yang sudah jadi kebiasaan kita gitu. Itu bisa dipakai teimasu. Contohnya adalah gakusei wa gakko e itte imasu, yang artinya adalah siswa berangkat sekolah gitu. Jadi berangkat sekolahnya tuh udah jadi kebiasaan, udah jadi rutinitas, atau bisa juga jadi kayak dia tuh ya pasti setiap hari berangkat sekolah gitu, kecuali libur doang. Tuh minasang. Teimasu juga yang artinya berulang ini, apa artinya berulang atau berlangsung ini, itu bisa dipakai untuk kata lampau, kata kerja lampau. Jadi maksudnya kayak kita nih dulu kita tuh punya kebiasaan ini loh gitu, untuk menceritakan ke orang lainnya itu adalah ya pakai ini tuh. Walaupun kita lagi nggak melakukan itu gitu, tapi kita pengen menceritakan orang nih, misalnya kita lagi duduk aja nih, lagi ngobrol sama temen gitu, terus ditanya kayak kegiatan berulang kamu apa gitu, kita juga bisa pakai teimasu ini tuh minasang. Lalu ada juga teimasu yang menunjukkan keadaan minasang. Tapi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pasif. Contohnya adalah doa ga akimasu, pintunya terbuka. Lalu ada rezoko ga shimarimasu, kulkasnya tertutup, dan lain-lain. Lalu ada pola kalimat selanjutnya yang artinya adalah masih, tapi menggunakan mada. Mada kan artinya belum gitu ya. Iya, tapi kalau ditambahkan kalimat positif belakangnya itu menjadi masih. Jadi teimasu kan bentuk positif kan. Nah, itu artinya bisa mada lalu kata kerja lalu teimasu. Itu artinya masih. Contohnya adalah mada tabete imasu, masih makan tuh. Lalu ada
ada mada yang artinya belum. Nah, kembali ke hakikatnya mada arti minasang itu artinya belum. Tapi ini tuh pola kalimatnya itu makanya mada kata kerja bentuk T lalu di belakangnya ditambah imaseng. Negatif ya minasang, ingat negatif. Contohnya adalah mada owate imaseng, belum selesai. Itu. Lalu selanjutnya adalah kata kerja aktif ini dijadiin kata kerja pasif. Tapi syaratnya itu di akhir kalimat ditambahkan tearemas. Tearimas. Contohnya adalah sukue no ue ni hongga oite arimas. Artinya adalah bukunya diletakkan di atas meja. Nah, jadi artinya tearimas ini itu yang tadinya sifatnya aktif, kata kerjanya aktif, jadi sifatnya pasif minasang. Kan okimas artinya meletakkan. Itu kan meletakkan kan aktif kan, ada pelakunya gitu. Kita meletakkan di meja gitu. Nah, jadi kalau diubah jadi tearimas ini bisa artinya di atau ter gitu. Jadi kayak bukunya terletak di atas meja, atau bukunya diletakkan di atas meja gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada niyate. Niyate ini adalah pola kalimat yang mengandung berbagai macam makna. Bisa menurut, bisa oleh, bisa juga dengan, bisa juga karena. Nah, dari niyate ini itu semuanya bisa digabungkan ya. Tetapi karena ada partikel ni dalam kalimat niyote, dalam pola kalimat niyote, maka kata sebelum yang digunakan niyote ini harus adalah kata benda minasang, harus kata benda. Ingat ya, harus kata benda. Kata kerja sama kata sifat emangnya nggak boleh? Nggak boleh. Jangan coba-coba ya. Dame yo, dame. Nah, terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda minasang. Kata kerja diubah menjadi kata benda itu rumusnya adalah kata kerja bentuk jiso lalu ditambah no sebagai partikel penghubung. Lalu kata sifatnya, kata sifat i-nya dihilangkan lalu diganti menjadi sa. Contohnya adalah atsusa, samusa dan lain-lain. Nah, kalau kata sifatnya hanya ditambahkan sa-nya aja kayak taihangsa dan lain-lain. Minasang. Lalu contoh kalimat niyote-nya adalah tsunami niyote oku no hito ga nakunatta. Ini adalah karena tsunami telah meninggal banyak orang. Itu minasang. Lalu ada pola kalimat selanjutnya yaitu sades yang artinya kelihatannya, layaknya, atau sepertinya. Syaratnya apa aja sih? Syaratnya mudah banget minasang, yaitu kata kerja bentuk masnya hilang, kata sifat i-nya hilang, lalu kata sifat na-nya juga hilang, dan pengecualian untuk kata sifat i yang artinya bagus, yang i-nya saja tuh minasang, yang i itu diganti menjadi yoi, tapi i-nya diganti menjadi sa, yosa. Jadi yosa soudes. Nah, itu juga sama kayak bentuk nai. Nai kan dari arimaseng, jisonya arimaseng kan. Nah, sama juga minasang. Jadi i-nya hilang diganti sa. Jadi nasaso. Lalu untuk kata benda langsung saja ya minasang, langsung so saja gitu. Contohnya adalah ana hito wa genki sou desu. Yang artinya adalah orang itu kelihatannya sehat. Itu minasang. Lalu selanjutnya ada pola kalimat souna dan souni. Kedua-duanya memiliki sama-sama arti terlihat atau kelihatannya sama seperti soudes. Tetapi ini pola kalimat yang adalah nani wa, lalu kata sifat i atau kata sifat na, lalu so, dan ada na dan ni. Nah, jika sauna ini maka dia akan diikuti dengan kata benda. Tapi jika sauni
pasti akan diikuti dengan kata kerja minasang. Lalu ada contoh sauna dan sauni. Contohnya adalah ano hito wa ureshii souni waratte iru, yang artinya orang itu kelihatannya sedang tertawa bahagia. Lalu yang contoh sauna adalah omoshiro sauna eiga desu ne, yang artinya adalah kelihatannya film menarik ya, gitu minasang. Lalu bentuk selanjutnya ada tekimasu. Tekimasu artinya adalah banyak ya minasang, ada datang dengan, pergi kembali lagi, kegiatan di luar, lalu ada mulai menjadi. Kenapa sih pergi kembali lagi, maksudnya itu apa? Maksudnya tuh kayak kita pergi tapi pasti kita akan kembali lagi gitu. Kalau mulai menjadi ya dari yang semula tidak ada apa-apa gitu jadi menjadi. Nah terus yang kegiatan dari luar tuh kayak kita itu menceritakan kegiatan kita waktu di luar gitu. Terus datang dengan itu kayak contohnya motekimasu gitu. Itu kan mote kan artinya membawa kan, jadi datang dengan membawa itu minasang. Contohnya saya ambil ringo o katekimasu, yang artinya pergi membeli apel lalu kembali lagi gitu, maksudnya Maya, kurang lebihnya gitulah ya. Lalu ada bentuk mulai. Bentuk mulai ini itu pakainya adalah kata kerja bentuk mas tapi masnya dihilangkan lalu ditambahkan dashimasu atau hajimemasu. Contohnya adalah Yukiga furi hajimemashita, artinya adalah telah mulai turun salju. Itu minasang. Lalu selanjutnya ada bentuk kata kerja mas dan ditambah yasui des, yang artinya mudah. Ingat ya, yasui di sini artinya mudah, bukan murah. Bukan murah. Contohnya adalah konakabang wa sukai yasui des, yang artinya adalah tas ini mudah dipakai. Itu minasang. Kalau ada mudah pasti ada kesulitan dong. Bentuknya bagaimana? Bentuknya mirip ya minasang, kata kerja bentuk mas lalu ditambahkan nikuides. Apa minasang? Nikuides, yang artinya sulit. Contohnya adalah kono pasokon wa sukai nikuides, yang artinya laptop ini sulit digunakan atau sulit dipakai gitu, minasang. Lalu selanjutnya ada bentuk sugimasu. Sugimasu di sini artinya adalah banyak atau terlalu atau berlebihan. Nah, ini syaratnya apa sih, diubahnya gimana gitu. Nah, diubahnya adalah kata kerja bentuk mas lalu ditambahkan sugimasu. Tapi masnya ini dihilangkan ya minasang. Kata kerja bentuk masnya dihilangkan, kata sifat ii-nya dihilangkan, dan kata sifat nananya dihilangkan, yang artinya itu berlebihan. Contohnya adalah osake o nomi sugimashita, telah banyak minum osake atau minuman keras. Minasang. Lalu kata sifat i contohnya ada atsu sugimasu, yang artinya terlalu panas. Lalu kata sifat na-nya ada taiheng aja ya, taiheng sugimasu, yang artinya adalah terlalu berat. Lalu ada nishimasu, yang artinya memutuskan atau memilih. Contohnya adalah benkei wa kombang nishimasu, yang artinya belajar memutuskan nanti malam. Itu minasang. Lalu ada kata sifat i juga bisa dijadiin kayak gini minasang, tapi kata sifat i-nya itu dirubah dulu, i yang terakhirnya itu dijadiin ku. Contohnya adalah samukushimasu, mendinginkan. Lalu ada kata sifatnya taiheng nishimasu, yang artinya mengeraskan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih minasan, jamata raishu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.